komunisme gagal membawa manusia kepada kebahagiaan hidup. Demokrasi juga gagal membawa manusia kepada kebahagiaan hidup manusia. Buktinya apa? Negara-negara yang mengusung demokrasi itulah yang hari ini mengobarkan api-api peperangan di Sukabumi. Lalu beliau mengatakan sosialisme juga gagal. Kenapa tidak kembali kepada sistem Islam? Padahal Islam sudah terbukti 9 abad memberikan rasa aman kepada kehidupan dunia. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka lah penghuni tetap neraka dan mereka kekal di dalam. Ini Al-Qur'an ya. Bukan hadis. Kalau hadis perlu diteliti ya kesahihannya. Tapi Al-Qur'an sudah dijelaskan mereka akan senantiasa melancarkan peperangan kepada kamu sampai kamu murtad dari agama Islam ini. Hadirin rahimakumullah, ini yang ditakutkan para perintis negeri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ayat berapa kemarin? 138. Saudara sekalian, umat Islam ini dijamin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya Allah. Nabi Musa membawa kaumnya, orang-orang yang tertindas, yang lemah. Karena orang-orang yang kuat secara fisik, kemudian secara finansial sudah mengikuti jejak Qarun. Qarun itu orang dekatnya Nabi Musa. Maka disukseskan oleh Fir'aun dalam rangka menjadi pancingan umpan supaya mereka mengikuti jejak Qarun. Maka orang-orang lemah yang disebutkan sirdamatun qalil, orang-orang minoritas yang tertindas, itu dibawa lari oleh Nabi Musa. Namun lari di malam hari itu ya justru tidak memuaskan Fir'aun. Maka dengan tentara lengkap, bala tentara lengkap ya, layaknya berperang, maka diselamatkan oleh Allah Bani Israel di waktu yang sama, tempat yang sama, alat yang sama. Itu yang Allah gunakan menenggelamkan Fir'aun. Dan Allah selamatkan melintas lautan itu orang-orang muslim yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Wajawazna bi Bani Israil ya. Dan kami selamatkan ya, diseberangkan oleh Allah ya, lewat lautan itu bi Bani Israil, Bani Israil. Al-Bahra untuk melintas lautan, Laut Merah maksudnya. Nah, selamat kan? Dan itu kenikmatan Allah. Wa idz najainakum min ali fir'aun. Ingat saat ku selamatkan kamu ya dari Fir'aun dan pengikutnya. Diingat apa? Itu nikmat. Jadi kemerdekaan, dibebaskan dari penjajahan itu sebuah kenikmatan. Dan itu dengan caranya Allah. Kita punya sejarah, siapa yang menyangka Indonesia bisa merdeka ya, karena yang menghadapi Indonesia itu Jepang, sekutu itu ya. Jadi aliansi Ahzab, pasukan sekutu ya, dan kita dihimpit oleh dua kekuatan dunia waktu itu. Tapi dengan kekuatan Jepang dibom atom oleh sekutu, Indonesia dimunculkan menjadi negara yang merdeka. Nah, ini semuanya dengan cara Allah. Siapa yang memperhitungkan semacam itu kan? Ya, maka itu kenikmatan yang harus diingat. Wa'id, dan ingat, jangan lupa. Najainakum, kami selamatkan kamu min ali Fir'aun, dari pengikut Fir'aun. Fa'atau, maka mereka saat sampai di darat itu ya, ala kaumin, atas suatu kaum.
Jadi ketika selamat di daratan menjumpai satu kaum yakufuna yang khusyuk, ya, iktikaf, mantep, ya, ala asnamihim, kepada berhala-berhala, lahum, untuk mereka itu. Ini baru diselamatkan, ya, baru diselamatkan. Nah, ketika sampai di seberang menyaksikan para penyembah berhala, ya, apa reaksi mereka itu? Qalu ya Musa, Musa, ij'al lana ilahan, ya, bikinkan untuk kami ilahan, Tuhan berhala, kama lahum, seperti halnya mereka, orang-orang kaum yang kami temui itu, ya, lahum alihatun, juga memiliki berhala sebagai Tuhan. Ini baru diselamatkan oleh Allah dengan caranya Allah. Sudah minta dibikinkan Tuhan perantara untuk menyembah Allah. Ini, ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, maka qala Musa menjawab, innakum, sesungguhnya kamu ini qaumun tajhalun, orang-orang yang bersikap bodoh. Ini, ya, orang-orang yang menjalani tindak kebodohan. Islam itu langsung kepada Allah lewat bimbingan Nabi Allah, dengan perangkat-perangkat ketaatan, yang ketaatan itu wasilah untuk dekat kepada Allah. Ini, ya, ini masalah-masalah mendasar. Makanya Nabi Ibrahim itu, ya, takut sekali, karena pada zaman Rasulullah SAW, ya, ketika mau berangkat perang, ada usulan sahabat ini, Rasulullah masih hidup, ya Rasulullah, itu ada zatu anwat. Zatu anwat itu jenis pohon. Dia usul, senjata-senjata perang kami ini digantung di zatu anwat ini. Itu ya. Supaya apa? Kita memperoleh keberuntungan dalam perang. Hadirin rahimakumullah, langsung Rasulullah membaca ayat ini. Ya, kamu itu seperti kaumnya Musa. Itu, ya. Kok minta perantara-perantara yang kamu bikin-bikin untuk apa? Memperoleh keberuntungan. Itu, ya. Hadirin rahimakumullah, maka Tuhan ini sesuatu yang kita secara perasaan menggantungkan harapan-harapan lewat itu kepada Allah. Justru seharusnya kita berharap kepada Allah lewat taat yang kita lakukan, dengan larangan yang kita tinggalkan. Ya Allah, saya berharap dengan menjauhi larangan-Mu berikan kebahagiaan, kemenangan. Dengan perintah yang kujalani, jadikan ini wasilah ya Allah untuk kami selamat di dunia sampai akhirat. Seharusnya lewat taat itu. Sama dengan Ka'bah. Ka'bah itu ujian ketaatan. Itu, ya, itu arah yang mempersatu, persatuan arah saja, persatuan arah. Nah, sehingga apa? Ya, wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha, tidaklah kiblat yang kujadikan kamu di atas kiblat itu illa lina'lama, kecuali hanya sebagai cobaan, satu pengetahuan, lina'lama, agar kami tahu, mimma yattabi'ur rasula mayyattabi'ur rasula mimma yanqalibu ala aqibai, siapa orang yang mengikuti jejak Rasul dan orang yang berpaling dari mengikuti jejak Rasul. Itu arah pemersatu, bukan Ka'bahnya. Ya. Itu, ya, hadirin rahimakumullah, arah pemersatu. Makanya disebut, ya, tanah haram itu tujuan ke sana. Nah, itu Allah membuat arah pemersatu.
tapi bukan benda Ka'bahnya itu sebetulnya. Itu ara, jihad ara. Untuk ngetes apa? Umat Islam butuh ara pemersatu. Dan itu bagian daripada syariat Islam. Kalau kita dalam kondisi tidak tahu arah ya bebas arah kita, bebas arah. Dalam kondisi safar kendaraan yang arahnya segala arah, ya kita sholat menurut segala arah itu tadi, ya. Nah, sehingga hadirin rahimakumullah, jadi di sini Bani Israil baru saja diselamatkan oleh Allah, sudah membuat sebuah pemersatu yang itu tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kamu itu kaum yang melakukan tindak kebodohan. Pada lewat taat itulah kita berharap selamat. Makanya jangan sekali-kali maksiat. Makanya Nabi Ibrahim doa kepada Allah, wa idz qala Ibrahim. Dan ingat, jangan lupa saat Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbij'al hadzal balada amina, jadikan negeriku ini negeri yang aman. Aman menurut standar siapa? Ya menurut standar Islam. Aman bagi seorang koruptor kalau praktek korupsinya tidak diketahui KPK kan itu ya. Tidak diketahui pihak kepolisian, tapi aman dalam pandangan Nabi Ibrahim kalau dalam praktek aktivitas kaum itu didasarkan kepada ajaran yang diimani, yaitu ajaran Islam ini. Wajnubni, jauhkan aku, hindarkan aku, wabaniya, dan anak cucuku ya Allah, anak budal asnam, dari apa? Mengabdi, tunduk patuh kepada standar berhala. Kenapa? Innahunna adlalna katsiran minan nas, sesungguhnya berhala banyak membawa korban penyesatan manusia. Loh, kalau patung nggak menyesatkan ini, ya. Tapi nilai yang tertera, yang itu dijadikan standar beraktivitas, ya, lalu dipatuhi, itu bisa jadi berhala di dalam kehidupan manusia. Padahal Allah sudah menurunkan standar kepatuhan, yaitu Islam. Hadirin rahimakumullah, berarti apa? Itu ajaran-ajaran yang mengajak kita untuk menaruh kepercayaan kepada apapun yang kita anggap itulah sumber bahaya, sumber keselamatan. Inna, sesungguhnya haula, mereka-mereka itu ya, yang membuat perantara-perantara sebagai pengharap akan keselamatan, supaya Allah menurunkan keselamatan lewat berhala tadi, ya. Mutabbar itu yang dihancurkan oleh Allah. Mahum fi, kepercayaan yang dianutnya. Karena apa? Tidak berpijak kepada apa? Standar yang nyata. Ada larangan enggak? Ada perintah enggak? Ketika dituntut standar perintah, standar larangan, itu sumbernya dari mana? Jangan saja mitos saja itu ya. Dulu kan ada itu ya, dalam bentuk-bentuk kemusyrikan tradisional, ada pohon yang besar, kalau punya gawe masang sesajen ke sana, itu ya, itu sudah mulai ditinggalkan. Tapi sekarang lewat orang yang dinilai dapat wangsit, yang wangsit itu diyakini itu bisikan gaib. Hadirin, Quran ini gaib. Kenapa kok gaib? Ya dari Allah yang menciptakan semesta ini. Rasulullah tidak mengarang, Rasulullah tidak berpikir membuat standar kepatuhan, ketaatan. Apa ndak gaib itu ya? Gaib. Makanya orang yang beriman kepada Allah itu orang-orang yang sukses, terhindar dari yang ditakutkan, bahaya yang ditakutkan. Dan andaikan bahaya yang ditakutkan itu terjadi, dia tidak bersedia. Di orang-orang muflihun itu
alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mempercayai sesuatu yang dia tidak tahu. Banyak yang tidak tahu kan ya. Bahaya yang belum terjadi tidak tahu. Keselamatan yang belum terjadi tidak tahu. Maka dibikin oleh Allah aturan. Kalau kamu takut bahaya yang belum terjadi, maka diinformasikan ini loh larangannya. Kalau kamu ingin berharap bahaya yang belum terjadi, kamu ingin berharap kebahagiaan, keselamatan yang belum terjadi kau dapatkan, ini loh perintahnya. Itu kan gaib itu ya. Makanya disebut wahyu. Wahyu itu bisikan lembut yang datang dari siapa? Kita percaya Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia itu rapuh. Kadang-kadang mendengar saja takut kita. Apalagi melihat sendiri, apalagi mengalami sendiri. Maka ketakutan itu butuh penopang keyakinan. Jangan sampai kita takut bahaya, semua cara kita pakai. Jangan sampai kita percaya adanya selamat, semua cara saya pakai agar selamat. Maka hadirin rahimakumullah, siapa orang-orang yang percaya kepada gaib? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat. Nah, sholat itu apa? Sholat itu sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia apa? Tidak dikuasai perasaan takut yang banyak menjadikan manusia takut, depresi. Itu ya. Maka jaminan sholat supaya manusia terkendali dari apa? Tekanan kejiwaan yang tidak sehat. Itu ya. Orang kan ingin selamat. Selamat itu dari Allah. Tidak mungkin kalau keselamatan dari Allah, sementara Allah tidak menunjukkan sebab-sebab turunnya selamat dari Allah. Bahaya itu dari Allah. Tidak mungkin kalau bahaya dari Allah, sedangkan Allah tidak menunjukkan sebab bahaya itu apa. Maka larangan Allah itu standar. Kalau kamu takut bahaya, jangan kau lakukan. Kalau kamu ingin selamat, jangan kamu lakukan. Itu ya. Sebaliknya perintah Allah pun demikian. Kalau kamu ingin selamat, jalani. Kalau kamu ingin selamat, jangan sampai kau tinggalkan perintah-perintah. Itu kan sarana-sarana. Nah, ini wasilahnya apa? Alihatan, berhala-berhala. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, inna sesungguhnya haula, mereka-mereka, isyarat kepada siapa? Yang meminta perantara turunnya keselamatan dari Allah. Iya, iya. Selain yang Allah turunkan, yaitu Taurat. Pada Nabi Musa itu meminta kepada Nabi Musa ya. Musa bikinkan saya sarana seperti mereka punya sarana itu. Perantara-perantara berhala. Lu kok gitu caranya? Kita punya kegiatan. Ya, pada waktu itu yang menstandati kegiatan aktivitas ya Taurat. Di dalam Taurat ya ada perintah apa? Ya perintah-perintah seperti halnya perintah di dalam Al-Qur'an. Kalau kamu ingin selamat, ikuti perintah Taurat. Kalau kamu ingin selamat, jangan lakukan larangan Taurat ini. Itu kitab Muslim pada zamannya ini. Mahum fihi, apapun kegiatan yang mereka anut, wabatilun, dan sia-sia maka nuyamalun, apapun yang mereka kerjakan, jalani berdasarkan keyakinan itu. Ya, maka nuyamalun itu jenis apapun yang mereka jalani berdasarkan keyakinan yang dibikin-bikin, yang tidak ada dalam Taurat. Itu ya, masya Allah, Islam itu jelas ini. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Telah jelas mana yang lurus, mana yang bengkok. Standar larangan Allah itu lurus, standar perintah Allah itu lurus. Kenapa? Itu jaminan selamat. Semua harapan manusia itu di dalam perintah larangan Allah. Jelas Al-Qur'an ini. Hadirin rahimakumullah. Jadi mereka hancur. Kenapa? Keyakinan yang dibikin-bikin itu tidak memiliki landasan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu wahyu di dalam Taurat. Bagi kita ya Al-Qur'an.
Bagi kita ya Al-Quran itu. Qala, Nabi Musa berkata, Nabi Musa dialog dengan kaumnya. Jadi inilah ya, ketika bebas secara fisik itu ya sulit, tapi membebaskan alam fikir dari alam fikir penjajah itu jauh lebih sulit. Buktinya apa? Ketika bebas dari Fir'aun, alam pikirnya masih seperti zaman Fir'aun. Itu ya, makanya penjajahan alam fikir jiwa yang terjajah itu mengalami satu proses. Ini baru diselamatkan ya, baru diselamatkan dari bencana Fir'aun ini. Itu sudah nyimpang dari ajaran Taurat. Itu ya, maka kita ini sudah berapa lama ya terpisah dari Rasulullah Muhammad SAW. Andaikan Quran sudah tidak ada itu gimana ya kita mengenal standar Islam dari mana? Quran masih ada ya. Hadirin rahimakumullah, apa kapasitas berita ini di dalam Al-Quran? Kapasitasnya adalah sebagai pengingat bagi kita, sebagai pengingat supaya apa? Kita tidak melewati jalan cara yang sama seperti yang menjangkiti Muslim Banu Israel. Qala, Musa mengatakan, aghairallahi, adakah selain Allah, abghikum, aku mencarikan untuk kamu ilahan Tuhan sebagai tempat menggantungkan harapan. Jadi harapan yang diletakkan pada perantara, padahal kita sudah punya perantara. Apa perantara kita? Ketaatan kepada standar Islam itu. Ada aktivitas sholat supaya apa? Manusia tidak dikendalikan oleh nafsu, naluriya, kebinatangan, mau binatang ternak maupun binatang buasnya yang disebut fahsya mungkar. Ada zakat, ada sedekah supaya apa? Kita tidak dikendalikan oleh cinta harta. Cinta harta. Dan seluruh paket-paket ajaran Islam itu dalam rangka apa? Sistem pengendalian jiwa. Kenapa? Jiwa ini liar, ada rasa takut. Takut yang tidak terkendali ini bisa menjadikan manusia semua cara dipakai. Seperti hanya cinta yang tidak terkendali, semua cara dipakai untuk mencintai. Jadi manusia itu potensial dijajah oleh dirinya sendiri. Maka paket-paket ajaran Islam itu sebetulnya sistem pengendalian. Di sini, adakah pantas aku carikan untuk kamu ya satu tempat harapan, satu tempat menaruh harapan untuk diselamatkan. Wa sedangkan Allah itu faddalakum, telah memberikan nilai lebih bobot, lebih keistimewaan lebih kepada kamu alal alamin, atas seluruh umat manusia pada waktu itu. Apa? Islam. Itu ya. Jadi Islam itu tafdholiyah, afdholiyah atau tafdil Banu Israel yang muslim itu Islam dalam Taurat itu, itu nilai bobot. Padahal Allah itu sudah memberikan keistimewaan kepada kamu. Apa keistimewaannya? Diturunkan ajaran konsep langit, yaitu Taurat, dikasih seorang pembimbing Nabi Musa, dikasih seorang pembimbing pada zaman yang sama, yaitu Nabi Harun. Coba, Banu Israel itu pimpin dua nabi pada masanya, dan Banu Israel itu dikendalikan nabi-nabi. Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya, konon Banu Israel itu dipimpin nabi-nabi. Ulama halakan nabi, setiap kali nabi itu wafat ya, khalafahun nabi, maka diganti baru. Nabi terakhir Banu Israel dari Banu Israel yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Itu ya. Berarti Nabi Bani Israel istimewa, muslim yang istimewa itu. Jadi Bani Israel sebelum jadi Yahudi Nasoro itu hamba-hamba yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengindikasikan manusia itu butuh tumbuhan, dan ilahan itu tumbuhan. Kita rasa takut, punya rasa takut, punya rasa harap, kita punya cemas itu ya. Dan itu setiap hari bisa datang pergi. Maka butuh penstabil
Mana yang kita pijak itu? Oh, kita punya larang, Allah punya larangan kan? Ya, mari berpijak, jangan sampai melakukan larangan. Di sanalah disediakan tumpuan hati. Allah punya perintah, jangan sampai tinggal perintah. Di sana tumpuan kita. Kalau kamu ingin terbebas dari kecemasan, perasaan takut, maka tumpuan kita apa? Kita punya pekerjaan, lakukan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Adam turun, faman tabi'a hudaya. Siapa yang mengikuti arahan-arahanku, petunjuk-petunjukku, bimbingan-bimbinganku, fala khaufun alaihim, maka dia tidak akan tertimpa rasa takut. Dan andaikan perasaan takut yang ditakutkan terjadi, walahum yahzanun, dia tidak akan bersedih hati. Sebab dunia itu tempatnya semacam itu ya. Jangan kita meranggap aneh ya terjadinya kekeruan di dunia ini. Sebab itu sifat dunia itu ya keruh. Makanya setiap saat diajari pembersih jiwa, tazkiyah. Lewat syariat Islam itu jiwa jadi kuat. Itu ya. Jadi faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu semenjak Islam awal diturunkan dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian jadi wahwa, padahal Allah itu faddalakum, mengistimewakan kepada kamu alal alamin, yang melebihi keistimewaan atas seluruh alam. Kenapa? Waktu itu yang dibimbing Nabi Musa itu orang muslim. Ini keistimewaannya. Ini ya. Coba kita buka dalam surat Al-Baqarah ayatnya 105 ini. Nah, kita sudah diberikan hal yang sama. Kita ini pelanjut sejarah muslim sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 105 Al-Baqarah ini. Ma yawaddu, ya, tidak menginginkan. Ma yawaddu itu tidak suka dengan sangatnya. Alladzina kafaru, orang-orang yang melakukan kekufuran. Apa yang dikufuri orang kafir? Bukan adanya Allah. Sistem pengaman yang Allah turunkan Islam itu. Sistem yang dengan sistem itu kita punya tumpuan. Dari apa? Dikendalikan perasaan takut, cemas. Min ahlil kitab, orang-orang yang mengkafiri ajaran Al-Quran, di antara ahlul kitab walal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Apa itu? Keistimewaan apa itu? Ayyunazzala alaikum min khairim mir rabbikum. Ya, diturunkan kepada kamu terbaik dari Tuhan kamu. Rabb, rububiyahnya, kepengaturannya. Allah menurunkan aturan terbaik kepada kamu. Ini orang-orang ahlul kitab, orang-orang musyrik tidak senang kepada kamu. Kenapa? Mereka tahu ini afdholiyah, keutamaan, keistimewaan kita di sini, sistem itu sendiri. Wallahu, sedangkan Allah itu yahtassu, ya, memberikan secara khusus bi rahmatihi mayasya, rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini coba rahmat khusus ini ya. Ini ya. Sesuatu yang diturunkan secara khusus, kebaikan khusus, kasih sayang khusus. Wallahu dzul fadlil azim. Al-Qur'an itu dzul fadlil azim itu. Dan Allah itu pemilik karunia yang besar. Ini yang seharusnya kita sadarkan diri kita, bahwa kita ini punya penyelamat dari Allah lewat apa? Menjalankan Al-Quranul Karim di dalam kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau Taurat saja faddalakum alal alamin, padahal nilai-nilai Taurat itu ada di dalam Al-Quran. Nilai-nilai Injil yang diberikan kepada muslim pada zaman Nabi Isa itu ada di dalam Al-Quran. Berarti apa? Umat Islam akhir zaman itu luar biasa itu. Maka diingatkan, wa'id anjainakum, dan ingat ketika ya anjainakum, kami selamatkan kamu, min ali fir'aun, dari kaumnya Fir'aun. Nah, khusus bangsa Indonesia yang hari ini memperingati kemerdekaan, seharusnya kita ingat ya, Allah itu kemenangannya itu masih digandeng dengan Allah. Idza jaa nasrullah
ya, saat datang pertolongan Allah. Dan Allah sendiri mengatakan, wa kadzalika haqqun alaina nunjil mu'minin, demikianlah hak saya menyelamatkan orang beriman. Apa karena jumlah kita kalah banyak? Apakah kalah karena strategi perang kita mereka pengalaman perang dunia pertama, kedua, dan perang-perang yang terjadi, mereka jauh lebih berpengalaman. Itu ya, Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Siapa yang nyangka dengan sekutu ngebom atom Hiroshima, Nagasaki, kita menjadi mampu memproklamasikan diri itu tanpa perhitungan dunia internasional itu. Makanya Allah itu ciri kemenangan Islam itu, Allah tidak mau diakui kemenangannya itu oleh musuh maupun yang diselamatkan. Jadi yang dikalahkan itu merasa tidak bisa kalah, itu ciri kemenangan Islam. Yang diselamatkan merasa tidak bisa menang. Kenapa? Allah tidak mengakui, tidak mau diakui kemenangan oleh siapapun, supaya kita bertambah syukur kepada Allah. Nah, sehingga dalam surat Ibrahim ya, alam taro ilal ladzina baddalu nikmatallah, tidakkah kau lihat Muhammad orang-orang yang mengganti nikmat Allah kufron menjadi kekufuran, wa ahallu qaumahum daral bawar, dan memposisikan, menempatkan rakyatnya di dalam lembah kebinasaan, jahannam yaslaunaha, yaitu neraka jahanam. Kenapa? Justru berpesta pora, tidak ingat Allah. Yang menyelamatkan kamu itu bukan karena jumlah kamu, bukan karena kekuatan militermu. Justru yang menyelamatkan kamu adalah ketaatanmu kepada Allah lewat jalur Islam. Makanya R.A. Kartini, Masya Allah, ya dikatakan pahlawan emansipasi. Padahal sebelum R.A. Kartini ya, kaum muslimat, kaum ibu-ibu muslim itu sudah belajar keluar rumah. Ya, Rohana Kudus punya lembaga pendidikan, punya tabloid wanita jauh sebelum R.A. Kartini. Ya, Dewi Sartika itu ya, itu sudah belajar keluar. Dalam kasus R.A. Kartini beliau mengatakan gini, R.A. Kartini ketika belajar Al-Quran kepada Kiai Soleh Darat Semarang, Quran bahasa Jawa, maka Raden Ajeng Kartini mengatakan, Yai, bangsa kita ini teramat dungu dan bodoh. Kenapa anakku? Karena kita ini punya kekayaan berupa gunung emas. Apa gunung emas itu? Itu Al-Quran. Jiwa Al-Quran yang membebaskan Muslim Indonesia untuk melawan berbagai macam bentuk penindasan, itu yang dilakukan nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diselamatkan? Jangan menyelamatkan aset-aset materi. Aset-aset materi itu pasti ada di dunia Islam. Dari 100% kekayaan dunia, 85% kekayaan dunia itu di negeri-negeri Muslim. Tapi apa yang terjadi? Tidak dikelola dengan sistem Islam. Ada seorang tokoh, ya, PSI, ya, dulu ada PSI itu Partai Sosialis Indonesia, dan dia mengakui orang pintar itu, Profesor Dr. Sujatmoko, ya, itu pernah diangkat menjadi rektor, ya, Universitas PBB di Tokyo. Dia mengatakan komunisme gagal membawa manusia kepada kebahagiaan hidup. Demokrasi juga gagal membawa manusia kepada kebahagiaan hidup manusia. Buktinya apa? Negara-negara yang mengusung demokrasi itulah yang hari ini mengobarkan api-api peperangan di Sukabumi. Lalu beliau mengatakan sosialisme juga gagal. Kenapa tidak kembali kepada sistem Islam? Padahal Islam sudah terbukti 9 abad memberikan rasa aman kepada kehidupan dunia. Itu orang pintar itu, Profesor Dr. Sujatmoko. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini. Wa idzana anjainakum, ingat ketika kami selamatkan kamu, min ali fir'aun, dari kaumnya Fir'aun. Bagaimana waktu itu? Yasumunakum, yang menyiksa kamu, ya, menimpakan kehinaan kepada kamu. Soal adab berupa apa? Siksa-siksa yang buruk. Apa itu? Yuqattiluna abna'akum, mereka membunuh anak-anak kamu, generasi-generasi kamu.
Wa yastahyuna nisaakum, dan membiarkan hidup perempuan kamu. Untuk apa? Supaya dari benih-benih wanita muslim Banu Israel lahir anak-anak dari benih orang-orang kafir. Sebab mereka menurut Quran yang dijajah itu apa? Karena keislamannya. Wala yazaluna yuqatilunakum. Coba dalam surah Al-Baqarah. Wala yazaluna yuqatilunakum. Kita lihat surat Al-Baqarah. Dan mereka akan senantiasa melancarkan peperangan kepada kamu hatta yaruddukum an dinikum inistata'u. Wala yazaluna yuqatilunakum. Ayatnya 217. Ya. Wala yazaluna yuqatilunakum, dan mereka senantiasa tidak akan berhenti untuk memerangi kamu. Ya. Hatta yaruddukum, sampai mereka mampu memurtadkan kamu andinikun, keluar dari agama kamu. Inistata'u, jika mereka sanggup. Wa may yartadid minkum an dinihi, siapa yang keluar di antara kamu dari agamanya, fayamut, kemudian mati, wa huwa kafirun, sedangkan mati dalam kondisi kafir, faulaika habitat a'maluhum, merekalah orang-orang yang hapus sia-sia segala macam bentuk kegiatan amal-amal mereka fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, merekalah penghuni tetap neraka dan mereka kekal di dalam. Ini Al-Quran ya, bukan hadis. Kalau hadis perlu diteliti ya kesahihannya, tapi Al-Quran sudah dijelaskan mereka akan senantiasa melancarkan peperangan kepada kamu sampai kamu murtad dari agama Islam ini. Hadirin rahimakumullah, ini yang ditakutkan para perintis negeri ini. Ini yang ditakutkan Pang Besudirman, ini yang ditakutkan Pangeran Diponegoro, ini yang ditakutkan Pangeran Antasari, ini yang ditakutkan Imam Bonjol, ini yang ditakutkan Syekh Yusuf. Syekh Yusuf itu pada abad 18 dibuang Belanda ke Afrika Selatan, dijauhkan dari pengikutnya. Supaya apa? Kita tidak punya pemimpin yang mengerti hak-hak kemerdekaan beragama kita. Hadirin rahimakumullah. Maka ingat, kemerdekaan itu kenikmatan dari Allah. Sebab itu Allah menyelamatkan agama kamu, menyelamatkan keyakinan kamu. Ya. Wa fi dzalikum, dan pada demikian itu perilaku buruk itu balaun, petaka mir rabbikum adim, dari Tuhanmu yang besar. Kenapa kau mengalami semacam itu? Karena petaka itu hadir bukan tanpa sebab. Kalau kita lupa ajaran kemuliaan, maka kita diganti wawasan pikir kita, kemuliaan adalah kemuliaan materi itu sendiri. Padahal materi kita kaya. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Tapi kekayaan nilai bobot menurut R.A. Kartini yaitu gunung emas, yaitu Al-Quran itu sendiri. Kita lupakan gunung emas kekayaan kita ini. Ya hadirin rahimakumullah. Bala'un mir rabbikum azim. Mir rabbikum itu dari Tuhanmu azim, yang besar. Apa cobaannya? Karena kamu sudah meninggalkan ajaran penyelamat. Jadi semuanya sebab akibat itu dari Allah. Allah sebab celaka sudah diberitakan, sebab selamat sudah diberitakan. Kalau kamu mengikuti sebab celaka, ya minallah. Sebab celakanya kamu jalani. Itu ya, pilihan Allah itu sudah ditunjukkan. Kalau kamu ingin selamat, salah pilihkan jalan supaya selamat. Kalau kamu ingin celaka, ini jalan celaka ini. Kalau kamu mengikuti jalan celaka, ya masuk mir rabbikum ini, sama. Itu ya, Masya Allah. Wa rabbuka yahluku ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu Muhammad yang mengatur kamu, menciptakan dan memilihkan terbaik. Maka nalaumul khiyaro, mereka tidak punya pilihan. Kalau kamu memilih larangannya, dengan akibatnya sekali, dan kamu masuk kehendak itu. Kalau kamu memilih perintahnya sebagai jalan keselamatan, ya kamu akan memilih dengan konsekuensinya sekali. Ya,
maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut bagi seorang muslim bila mana Allah dan Rasul menetapkan sebuah cara lalu mereka punya pilihan atas cara itu, maka mir rabbikum, dari Tuhan kamu itu ya, maka harus dibebaskan. Konsekuensinya kalau kamu sakit berobat, dan berobat itu ibadah. Kalau kamu terjajah, konsekuensinya apa? Cari penyebabnya kenapa kamu terjajah. Maka harus ada dokter yang menyadarkan kamu ini sakit, kamu dijajah. Hari ini yang dijajah apa? Alam pikirnya. Apa yang disembelih? Jiwa yang dijauhkan dari Al-Quran. Itu proses penyembelihan. Kalau genosida zaman dulu ya sudah terjadi. Tapi kita, apakah kita merasa itu ya, kita disembelih, dijauhkan dari nilai-nilai ajaran yang menurut R.A. Kartini itu gunung emas kekayaan kita, itu ya. Sudah saya pikir ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan bagi kita semuanya, terkhusus negeri kita yang sudah merdeka 78 tahun ini. Semoga peringatan-peringatan itu memberikan satu peringatan bagi kita. Jangan sampai kita memberkati sementara kita tidak mendapatkan peringatan dari yang kita peringati. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal khaira ma sa'alaka bihi abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika minasyarri ma ista'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qadha'in qadhaitahu lana khairan. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau kebaikan dunia akhirat sekarang maupun yang akan datang, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan dunia akhirat sekarang maupun yang akan datang, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau kebaikan yang pernah diminta oleh seorang Nabi, Rasul, hamba kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan yang pernah berlindung darinya seorang Nabi, Rasul, hamba kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari neraka dan apapun yang mendekatkan kepadanya, baik berupa tutur kata maupun tindakan amalia kami. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari neraka dan apapun yang mendekatkan kepadanya, baik berupa tutur kata maupun tindakan amalia kami. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau agar Engkau jadikan semua takdir, ketentuan yang telah Kau tentukan bagi kami, keluarga kami, seluruh jamaah kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, terkhusus negeri kami yang memperingati kemerdekaannya 78 tahun. Jadikan takdir-Mu yang terbaik buat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.